Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kasih kemurahan Tuhan. Sampai saat ini kami ada karena kebaikan Tuhan. Dan saatnya kami dengar firman-Mu, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang merupakan kelanjutan daripada khotbah minggu lalu. Minggu lalu saya sampaikan tentang pernyataan Yesus yang pertama di kayu salib, yaitu, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pada kesempatan ini saya sampaikan juga pernyataan yang kedua waktu Yesus di kayu salib. Dalam Lukas pasal 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini adalah pernyataan Yesus yang kedua, yaitu bersama-sama berada di Firdaus. Pernyataan Yesus yang kedua ini diarahkan kepada orang yang berada di sebelah Yesus. Alkitab mencatat orang yang berada di sebelah Yesus ada dua, dan orang yang satu mengolok-olok Yesus di kayu salib. Dijelaskan dalam firman Allah ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Jadi yang pertama adalah orang penjahat yang mengolok-olok Yesus waktu di kayu salib. Tetapi yang kedua adalah orang yang berkata demikian. Dia bilang gini, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang layak dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Ayat 42, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Jadi ada dua orang penjahat yang digantung di kayu salib, dan yang satu mengolok Yesus. Tetapi saat yang satu itu menyadari bahwa kalau dirinya dihukum karena memang pantas dihukum, dan juga dia tahu bahwa Yesus tidak pantas untuk mendapat perlakuan itu disebabkan tidak ditemukan adanya kesalahan. Dan di dalam ayat itu juga menjelaskan bagaimana dia memohon kepada Yesus supaya satu kali kelak ketika Yesus datang sebagai Raja, dia diingat. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari pernyataan ini ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita melihat di dalam ayat ke-43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yang menjadi pertanyaan, apakah benar di Firdaus itu berada dalam waktu? Saudara, ketika Yesus berbicara tentang Firdaus, Yesus memberikan tentang sebuah simbol tentang sorga, yaitu dia mencoba supaya orang bisa mengerti tentang sorga dengan menggunakan istilah Firdaus. Orang bisa memahami tentang sorga dengan istilah Firdaus. Kenapa? Karena benak bagi orang Yahudi, di dalam benak orang Yahudi, bahwa Firdaus itu sangat indah, identik dengan
sorga. Nah, saudara, kita melihat di sini apakah sorga ada di dalam kendali waktu? Apakah Firdaus berada dalam waktu? Istilah hari ini sebenarnya tidak menunjukkan kepada waktu pada saat itu. Tetapi Yesus coba memberikan pengertian kepada penyambung ini, kepada orang jahat ini, ketika dia menyadari perlakuannya, dia menyadari perbuatannya, dan dia meminta supaya Yesus mengingatnya. Hari ini menunjukkan kepada kesungguhan daripada Yesus. Kesungguhan daripada Yesus untuk memberikan sebuah kepastian bagi orang ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat saudara bahwa sebenarnya kata hari ini menunjukkan betapa keseriusan Tuhan terhadap respon daripada orang seperti ini. Dia menyadari bahwa dia pantas dihukum. Dia tahu persis bahwa Yesus tidak pantas mendapat perlakuan itu. Dan dia minta supaya Yesus mengingatnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jemaat yang saya kasihi, saudara yang dikasihi, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, posisi kita tidak sedang dalam penderitaan. Ketika kita mempercayai Yesus adalah Tuhan, tidak sedang dalam tekanan. Kita diberikan kehendak bebas untuk percaya atau tidak. Kita diberikan free will oleh Allah untuk mengakui Yesus Tuhan atau tidak. Kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk mengakui Dia adalah Allah atau tidak, tanpa tekanan, tanpa intimidasi. Itu sebabnya saya pastikan di sini bahwa kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya kepada Yesus, tidak dalam posisi mengalami tekanan. Di beberapa negara, saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang untuk percaya kepada Yesus mengalami tekanan. Untuk menyebarkan Alkitab saja mengalami tekanan. Untuk beribadah saja mengalami tekanan. Jika dibandingkan dengan yang lain, kita masih jauh lebih baik. Pemerintah masih memberikan peluang. Undang-undang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Sangat berbeda dengan orang yang di kayu salib. Dia bisa katakan Yesus adalah Raja. Ingat waktu engkau datang kembali sebagai Raja. Dia mengakui Yesus di kayu salib sebagai Raja. Dalam penderitaan, di situ dia dapat pilihan apakah mau mengakui atau tidak. Mau percaya atau tidak. Mau mengakui Yesus adalah Raja atau tidak. Tetapi ketika dia mengakui Yesus adalah Raja dan dia berkata di dalam ayat ini, katakan firman Allah, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Itu adalah kepercayaan dia kepada Yesus dalam perspektif yang sangat sederhana dalam konteks teologisnya. Dia tidak seperti cara kita melihat Yesus. Dia tidak seperti cara kita melihat Tuhan. Dalam kesederhanaan dia melihat Yesus. Dia menempatkan posisi Yesus adalah Raja. Dan ketika posisi seperti ini, dia menempatkan Yesus sebagai Raja. Hari ini, sesungguhnya hari ini, engkau akan berada bersama-sama aku
di Taman Firdaus. Ada sebuah pernyataan daripada Yesus ketika dia menjadi percaya, ketika dia mengakui Yesus sebagai Raja untuk datang yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Waktu kita menjadi percaya, kita tidak dalam tekanan. Menjadi sesuatu yang bahagia, kita mengakui Yesus adalah Tuhan tanpa tekanan. Walaupun kita tahu banyak kelompok yang tidak tertarik kepada kelompok kita yang mempercayai Yesus adalah Tuhan. Banyak orang yang meragukan, bahkan menolak keberadaan Yesus adalah Tuhan. Mencoba mengintimidasi supaya tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Dengan dalil-dalil agama, dengan dalil-dalil ayat-ayat kitab suci, untuk mencoba menolak keberadaan Kristus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika kita menjadi percaya, tidak berada dalam tekanan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat yang kedua. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa Firdaus tidak berada dalam waktu, tidak berada dalam kendali waktu. Jadi istilah hari ini adalah sebuah istilah untuk menunjukkan kesungguhan. Ketika dia mengakui, meminta Yesus untuk mengingatnya ketika Yesus datang sebagai Raja, maka itulah Yesus meresponnya. Apa yang Yesus respon? Sesungguhnya hari ini engkau telah bersama-sama aku di dalam Firdaus. Yang kedua, Alkitab mencatat, dia katakan, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bersama-sama Yesus di Firdaus. Artinya apa? Yesus memberikan sebuah mandat. Yesus memberikan sesuatu kepercayaan kepada orang ini yang notabene berdasarkan hukuman, berdasarkan perilaku, berdasarkan kelakuan, dia harus berada di kayu salib karena kelakuannya, dan seharusnya dia tidak layak berada di Firdaus. Tapi Yesus merubah. Yesus menyampaikan, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat perubahan sejarah dunia. Konteks beragama. Banyak yang protes tentang ajaran ini. Banyak yang tidak percaya. Masa semudah itu? Bahkan tokoh-tokoh agama berkata, masa semudah itu? Orang yang jelas-jelas jahat, orang yang jelas-jelas tidak layak, orang yang jelas-jelas tidak pantas, orang yang jelas-jelas harus ada dalam hukuman, hanya karena meminta kepada Yesus untuk diingat ketika Yesus datang kembali sebagai Raja, meminta itu. Terus Yesus memberikan rekomendasi untuk bersama-sama dengan dia di Firdaus. Bahkan ada yang berkata demikian, nggak equal Tuhan. Kami bersungguh-sungguh, kami bermati-matian, kami menyangkal diri, kami mencoba hidup lebih baik. Tetapi kok semudah itu Yesus menyatakannya, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang membuat dia bisa bersama-sama dengan Yesus? Apa yang membuat Yesus bisa menyatakan, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus? Saudara melihat dalam firman Allah. Yang pertama kita melihat di situ bahwa rekannya mengolok-olok Kristus.
Dikatakan di dalam ayat yang keempat 39, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ketika Yesus disalib, dia olok. Ketika Yesus tersalib, dia mengolok-olok. Saudara, seorang penulis buku, dia berkata begini, dosa yang paling besar adalah dosa di mana seseorang itu mengolok-olok salib Kristus. Mengejek-ejek salib Kristus. Tidak mempercayai tentang keselamatan berdasarkan salib Kristus. Ada banyak yang berkata, dalam buku dia menulis, kalau seseorang itu tidak mempercayai salib Kristus, bahkan menolak salib Kristus, lebih mengedepankan kelakuan dan perbuatannya, kita bisa belajar dari kebenaran firman Allah. Yesus memberikan garansi kepada orang yang menghargai salib Kristus. Persoalan yang paling urgent dalam konteks Kristiani adalah bagaimana kita menghargai salib Kristus. Kematian Kristus di kayu salib harus dihormati, harus dihargai oleh kita dengan cara yang seksama. Itu sebabnya saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, jangan meremehkan peristiwa salib. Yang memberikan, yang merekomendasi penyamun ini bisa bersama-sama dengan Yesus karena dia menghargai salib. Dia katakan kalau kita pantas menerimanya, kalau dia tidak pantas menerimanya. Dari kebenaran ini menjelaskan bahwa penting bagi kita menghargai peristiwa salib Kristus. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, apa yang bisa menggaransikan keselamatan dalam hidup kita? Yesus harus mati supaya kita menerima kepastian hidup yang kekal. Jangan kita mengolok-olok salib Kristus. Dalam satu buku dikatakan, ketika kita mengolok-olok salib Kristus, itu tidak jauh beda. Kita tidak menghargai keselamatan, karya keselamatan daripada Kristus. Istilah menghargai salib Kristus bukan berarti saya berharap saudara semua memakai kalung salib, terus ditato badannya, tato salib, punya cincin salib. Bukan itu maksudnya. Di beberapa daerah seringkali ini digunakan. Kalungnya salib, cincinnya salib, tatonya salib. Tetapi juga masuk dalam komplek pelacuran. Kalungnya salib, cincinnya salib, tapi juga kelakuannya tidak balance dengan apa yang dia pakai. Yang dimaksud dengan mengolok-olok salib Kristus itu adalah tidak mempercayai. Sama seperti penyamun ini, penjahat ini, yang berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Kristus itu adalah Kristos, Mesias, anak Allah yang diurapi. Dia berkata demikian, itu mengolok. Dan biarlah kita anak-anak Tuhan tidak mengolok salib Kristus, tidak. Tetapi jujur dalam diri kita, justru kita belajar
menghargai salib Kristus. Jadi yang pertama kita melihat bahwa Firdaus tidak berada dalam waktu. Yang kedua kita belajar bahwa ketika kita menghargai salib Kristus, firman Allah berkata, ketika kita menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kita juga diberikan oleh Allah, diberikan hak yang sama untuk bisa bersama-sama Allah di Firdaus, untuk bisa bersama-sama Kristus di Firdaus. Alangkah indahnya orang yang menghormati salib, orang yang menghargai kematian Kristus, dia berada bersama-sama dengan Kristus. Itu adalah sebuah kepastian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi dia tidak mengolok-olok, tetapi dia menghargai. Karena dia tahu bahwa Yesus tidak pantas mendapat perlakuan itu. Dia sangat menghargai. Yang kedua kita belajar mengapa sampai orang ini mendapatkan sesuatu statement daripada Yesus, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Yang kedua, saudara, kita belajar dari firman Allah. Dikatakan dalam firman Allah dari ayat 40 sampai ayat 43, kita menemukan bagaimana sikapnya kepada Kristus. Terkenal kejahatannya, terkenal perbuatannya, sampai harus digantung di kayu salib. Kejahatan yang amat sangat harus digantung di kayu salib. Bahkan Yesus disejajarkan dengan mereka yang sangat jahat. Tetapi kita bisa melihat yang satu tidak menghargai, yang ini punya sikap yang sangat menghargai. Dia bilang tidak pantas. Kalau kita pantas, kalau dia enggak. Bahkan dia berkata, ingatlah di dalam ayat yang ke-42, ingatlah akan aku. Saudara, pelajaran yang sangat luar biasa di sini. Ada sebuah pernyataan, ingatlah akan aku. Kita juga tahu, saudara, dalam hidup ini seringkali kita menyadari bahwa ketika kita bisa bersama-sama dengan Kristus, kita tidak mengolok-olok salib Kristus, tetapi kita juga harus tahu sikap kita. Terhadap Kristus termanifestasi dari kelakuan, termanifestasi dari perkataan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus memberikan tempat Firdaus tanpa dia berkata mohon ampun tuh, tanpa dia berkata berdoa syafaat untuk minta ampun. Dia hanya memperlihatkan sikapnya kepada Kristus. Ketika dia memperlihatkan sikapnya, Yesus merekomendasikan Taman Firdaus kepadanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terbalik dengan kehidupan kita yang sudah menjadi percaya dan berulang-ulang kali memohon ampun kepada Tuhan. Tetapi sikap kita kembali lagi, jatuh lagi. Bahkan tiap minggu kita berdoa, Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni. Setelah pulang gereja kami, kita masih melakukannya. Kita masih berbuat yang jahat, kita masih berbuat yang tidak baik. Apakah itu yang dikatakan kita sudah minta ampun kepada Tuhan? Ada banyak kali kita minta ampun kepada Tuhan, tetapi tidak mengalami perubahan apa-apa dalam sikap. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah jauh lebih baik kalau kita bersikap memperlihatkan perubahan hidup dibandingkan kalau kita minta ampun? Minta ampun kepada Tuhan menjadi sebuah keharusan. Tetapi minta ampun kepada Tuhan tanpa diimbangi dengan perubahan hidup, itu hanyalah sesuatu yang bersifat kamuflase. Sekian banyak kita pintar berdoa untuk minta ampun kepada Tuhan dengan detail yang begitu luar biasa.
tetapi tanpa perubahan hidup. Bahkan dalam gereja kita, salah satu liturginya adalah pengampunan dosa. Apakah itu salah? Tidak. Kapan menjadi salah? Kalau tidak diimbangi dengan perubahan hidup. Begitu pintarnya kita mengatur doa kita, doa pengampunan dosa. Tetapi ketika berhadapan dengan dunia nyata, dengan dunia realita, kita kembali lagi. Dan selalu kita berkata, bersembunyi di balik kekurangan kita, bersembunyi di balik kelemahan kita. Kita berkata kepada Tuhan, ya kami punya kelemahan Tuhan, kami punya kekurangan, tetapi tidak punya niat untuk berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perenungan firman Allah. Dari pernyataan Yesus yang kedua ini, ada 3 pelajaran yang perlu kita petik. Pelajaran pertama, seburuk apapun situasi orang, jagalah sikap kita terhadap orang tersebut. Terkadang kita berubah, saudara. Terkadang kita salah bersikap ketika kita tahu ada orang yang benar-benar terhukum. Kadangkala kita berubah sikap, kadangkala kita salah bersikap ketika kita tahu orang itu bersalah. Itu sebabnya dari pelajaran ini, bagaimana orang yang berada di sebelah Yesus ini, dia punya sikap, dia tidak melihat itu. Dia seburuk apapun, dia tetap menjaga sikap. Ini penting bagi kita, anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, jagalah sikap kita, jaga perkataan kita, jaga pikiran kita, dan jaga hati kita, jaga tindakan kita, sehingga kita tidak salah bersikap. Pelajaran yang kedua, bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadi percaya kepada Yesus dan mendapatkan tempat Firdaus, tidak berada dalam tekanan. Mereka mempertaruhkan, penyamun ini mempertaruhkan hidupnya dalam penderitaan. Dia berani percaya kepada Yesus. Pelajaran yang ketiga pada kesempatan ini, mohon ampun yang benar kepada Tuhan haruslah terrealisasi dalam perubahan hidup. Kalau kita ingin minta ampun kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, harus disertai penyesalan dan berubah dalam kehidupan. Bukan semata-mata kamuflase, fasih berbicara, fasih berdoa, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup ini. Itu orang bilang akan nol besar. Memang tidak menjadi, kita bukan manusia sempurna dalam hidup ini. Tidak. Tetapi ketika kita minta ampun, setidaknya ada sebuah sikap dari kita untuk berubah. Berkali-kali saya sering bicara kepada orang, kalau ingin melihat orang berubah, yang pertama berubah adalah diri kita sendiri. Dari pelajaran ini kita sudah mendengar firman Allah, bahwa pernyataan Yesus di kayu salib yang kedua begitu dalam. Ada banyak hal yang kita petik, bahwa Firdaus itu tidak berada dalam waktu. Kita juga belajar bersama kita ketika kita meyakini Yesus, pada saat itu kita bersama-sama Yesus di Firdaus. Ada pelajarannya, ada kesimpulannya. Seburuk apapun orang di hadapan kita, jagalah sikap kita. Kita ingin minta ampun kepada Tuhan, harus terrealisasi dalam perubahan hidup. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sederhananya firman Allah yang kami dengar pada saat ini. Kami belajar tentang pernyataan Yesus yang kedua di kayu salib, yang mengubah sejarah agama di dunia.
Sehingga dengan pernyataan ini memberikan sebuah kepastian hidup bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Memberkati anak-anak Tuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Dan kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.